Pseudorabies, juga dikenal sebagai penyakit Auzeski, adalah penyakit menular yang mempengaruhi mamalia, terutama pada babi, tetapi juga dapat mempengaruhi hewan lain seperti anjing, kucing, sapi, kuda, dan hewan liar. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama Pseudorabies atau disingkat PRV yang termasuk dalam keluarga Herpesviridae. Virus ini menginfeksi sistem saraf hewan dan dapat menyebabkan berbagai gejala yang serius, termasuk kelainan saraf, kejang, serta kematian. Penyakit ini dapat berakibat fatal pada babi dan hewan lainnya, dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan pada peternakan. Kenali beberapa gejala penyakit pseudorabies pada babi. Yang pertama, gangguan neurologis. Hewan akan mengalami gejala neurologis yang parah seperti tremor, kejang, kelemahan otot, tidak mampu untuk berdiri atau berjalan dengan baik, kehilangan koordinasi gerakan, dan ketidakmampuan untuk makan atau minum. Yang kedua, gangguan perilaku. Babi yang terinfeksi pseudorabies dapat mengalami perubahan perilaku seperti kegelisahan, kebingungan, agresi, ataupun depresi. Yang ketiga, gejala pernafasan. Hewan mungkin mengalami gejala pernapasan seperti batuk, sesak napas, atau bahkan peningkatan sekresi hidung. Yang keempat, gejala gastrointestinal. Munculnya gejala seperti muntah, diare, dan penurunan nafsu makan pada babi yang terinfeksi. Yang terakhir, abortus pada babi betina. Babi betina yang terinfeksi pada masa kebuntingan dapat mengalami keguguran atau melahirkan anak babi yang mati. Kira-kira bagaimana sih penularan virus pseudorabies? Virus pseudorabies dapat ditularkan melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dengan hewan yang sehat melalui hidung ke hidung atau fekal oral. Penularan tidak langsung umumnya terjadi melalui penghirupan virus aerosol. Peranan vektor mekanis dalam penularan penyakit ini sangat besar, yaitu pada hewan anjing, kucing, dan hewan karnivora lainnya serta tikus dapat terinfeksi akibat memakan organ atau bangkai hewan atau limbah yang tercemar virus pseudorabies. Virus ini juga dapat ditularkan melalui vektor, seperti serangga yang menggigit hewan yang terinfeksi. Selain itu, jika terdapat pada benda mati seperti sepatu boot, pakaian, pakan, truk, dan peralatan, virus juga dapat menyebar dari kawanan ke ternak dan dari peternakan ke peternakan lainnya. Selanjutnya, kalian pasti bertanya-tanya, apakah penyakit ini merupakan penyakit zoonosis? Jawabannya adalah tidak. Penyakit pseudorabies tidak termasuk ke dalam penyakit zoonosis yang dapat menyebar dari hewan ke manusia. Pseudorabies hanya dapat mempengaruhi hewan lain seperti anjing, kucing, sapi, kuda, dan hewan liar lainnya. Kalau begitu, bagaimana ya cara pencegahan penyebarannya? Pengendalian pseudorabies terutama berfokus pada tindakan pencegahan. Vaksinasi merupakan langkah yang penting dalam mengendalikan penyakit ini pada hewan ternak seperti babi. Selain itu, dilakukan juga tindakan karantina dan pemusnahan hewan yang terinfeksi atau yang telah terpapar virus pseudorabies. Hal ini dapat membantu mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Sampai saat ini, belum ada pengobatan khusus untuk penyakit pseudorabies. Oleh karena itu, pengendalian penyakit ini lebih berfokus pada tindakan pencegahan. Meskipun tidak ada pengobatan khusus untuk infeksi virus tersebut, vaksinasi dapat meringankan gejala klinis pada babi pada umur tertentu. Biasanya, vaksinasi dilakukan secara massal pada semua babi di peternakan. Vaksinasi intranasal pada induk babi dan juga anak babi yang baru lahir berumur 1-7 hari. Diikuti dengan vaksinasi intramuskular pada semua babi. Vaksinasi tersebut dapat membantu mengurangi pelepasan virus dan meningkatkan kelangsungan hidup. Pemberian vaksin direkomendasikan agar ternak pembibitan divaksinasi setiap 3 bulan dan babi finisher divaksinasi setelah tingkat antibodi induk menurun. Vaksinasi rutin menghasilkan pengendalian penyakit yang sangat baik. Terapi antibiotik bersamaan melalui pakan
dan injeksi intramuskular dianjurkan untuk mengendalikan patogen bakteri sekunder.